Ya, apa pendapat Anda mengenai gambar ini? Sekarang minimal dari pagi sampai jam 2 dia akan kontribusi dengan handphone, dengan komputer di depan layar terus-menerus. Dan berikut ini adalah ilustrasi gelombang Wi-Fi yang ada di sekitar kita diambil dengan kamera tertentu. Absolutely, kalau kita lihat seperti ini agak menakutkan. Tapi justru tujuan saya adalah memang seperti itu. Bagaimana memberikan indikasi bahwa bayangkan ini seperti kita ada dalam satu gelombang lautan Wi-Fi di mana-mana. Nah, ini adalah Cina saat ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu ini kita tahu Cina tuh sangat berkembang, sangat luar biasa. Ini kita lihat di jalanan semua sudah menggunakan, sebagian sudah menggunakan 5G, sebagian masih 4G, tetapi semua dimonitor. Ya, ini memperlihatkan bagaimana teknologi di Cina. Very good, ya. Tapi apa implikasinya? Dan sekolah saya percaya sudah menggunakan Wi-Fi juga, termasuk di Indonesia. Dan semakin kita menggunakan teknologi, otomatis saya percaya ada sedikit value tambahan. Ya, ada sedikit value tambahan, harganya mungkin sedikit lebih mahal, ya kan, karena lebih canggih. Tetapi apakah impact-nya terhadap anak-anak? Ya, ini adalah cerita yang saya bisa share. Yang di sebelah kiri adalah gambar termografik, ya, pada saat seseorang tidak tereksposur dengan handphone, ya. Sementara yang di sebelah kanan adalah orang yang sama menggunakan handphone 15 menit, kita lihat di sekitar telinga warnanya sudah menjadi merah. Ya, karena efek dari radiasi. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana pengaruh radiasi kepada otak. Ya, anak usia 5 tahun itu radiasinya itu bisa masuk sampai 75% dari tulang tengkorak dia. Kalau usia 10 tahun karena tulang tengkoraknya sudah lebih tebal, kurang lebih 1 mm, dia itu masuk sekitar 50%, sementara kita orang dewasa paling mungkin sekitar 10%, 5%. Ya, tetapi ingat ya bahwa penggunaan handphone untuk orang dewasa biasanya jauh lebih besar. Sehingga hati-hati juga dengan penggunaan tersebut. Ternyata pengaruhnya tidak baik. Di satu sisi kita merasa anak kita pintar, tapi ternyata ini sangat tidak baik buat anak-anak. Kami juga mengedukasi kepada teman-teman yang punya bayi khususnya di bawah 5 tahun balita, jangan sekali-sekali menggunakan atau bermain-main dengan alat ini. Ini adalah sharing dari Dr. Magda Hafaz. Nah, ini menarik, ya. Cara tesnya adalah mengambil darah, taruh di dalam preparat 40.000 kali perbesaran. Some are separate. Ya, darah kita satu-satu ada jaraknya sehingga oksigen bisa berjalan dengan baik. Ini adalah sel darah merah yang baik. Or during testing. I then worked on a computer sticking together like stacked coins. This is called. Setelah beliau itu duduk di depan komputer lebih dari 1 jam, terlihat dan setelah tes lagi darahnya berubah. Ya. That day, I used a cordless phone for 10 minutes and looked at my blood. Dan kalau dia pakai handphone, this is what I saw: very unhealthy looking blood. There are virtually no. Lebih parah lagi. Ini yang kita pelajari, ya, dan ini tahun 2009 baru di-share. Pada saat saya terpapar dengan komputer 70 menit, sel darah merah saya mulai menggumpal, lengket satu dengan yang lain, tetapi dengan handphone lebih dahsyat lagi. Sehingga ini yang berpengaruh terhadap kesehatan kita. Ya. Kalau saya lihat di sini, even WHO sudah mengatakan bahwa Wi-Fi radiation is a possible cancer, penyebab dari cancer. Ini di 2011, ya, di mana diklasifikasikan sebagai kelas 2B karsinogen. Nah, ini adalah berita dari koran Chicago Tribune di Amerika 2019 menyatakan bahwa beberapa handphone ya itu melebihi standar safety limit, di mana di Amerika RF-Safe mengatakan maksimum adalah 1,6 watt per kilogram. Dan menariknya 9 dari 10 handphone
yang diperiksa itu di atas, jauh banget, ya. Apa pengaruh IMF? Di beberapa negara sudah mulai diberikan aturan-aturan. Jadi contoh di sini saya lihat di Cina, ya, wanita yang mengandung itu harus menggunakan protektif, baju yang melindungi, ya. Kemudian di Israel, semua handphone baru itu harus ada tulisan warning. Jadi sama seperti rokok, ya, bahwa penggunaan alat ini secara ekstensif bisa menyebabkan kanker, khususnya anak-anak. Ya. Ini adalah di Prancis, sama, ya, 2014 WiFi itu dilarang di sekolah perawat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini slide ini menarik, ya. Saat ini karena memang teknologi tidak bisa dipungkiri, pada saat kehamilan, ya, wanita karir juga bekerja apakah menggunakan WiFi atau menggunakan komputer, ya. Banyak wanita hamil yang tidak menyadari bahaya ini, di mana jumlah anak dengan konteks berkebutuhan khusus atau di sini autism disorder spectrum itu meningkat signifikan. Ya, kalau 1980 itu 1:10.000, 2012 1:88, sekarang itu mungkin 1:50. Ya, karena bagaimanapun ini adalah gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi, tidak ada bedanya dengan microwave, ya. Sementara janin yang di dalam perut kita itu kan juga dalam proses sel-selnya terbentuk. Ada nggak kemungkinan terjadi gangguan? Bisa terjadi, ya. Nah, we don't know what happened, ya, sampai anak itu lahir. Oke. Nah, ini adalah precaution aja buat kita semua agar lebih aware ke depannya. Radiasi HP itu bisa menyebabkan insomnia, gangguan tidur, sakit kepala, ada potensi untuk tumor kelenjar ludah, ya. Kemudian bisa menyebabkan penurunan kepadatan tulang, khususnya di daerah panggul. Kenapa? Tidur dengan handphone di samping, anak-anak khususnya, ya. Dengan TV di kamar on. Jangan-jangan juga ada Reuters atau penguat WiFi yang ditaruh di kamar anak. Yang menurut saya ini adalah tantangannya, sangat-sangat bahaya, ya. Kenapa? Sebaiknya tidak taruh di kamar anak. Nah, saya sendiri menggunakan teknologi, ya, ada beberapa teknologi yang saat ini dijelaskan bisa membantu kita untuk menghindari, mencegah electromagnetic field itu terhadap tubuh kita, ya. Kami menggunakan yang disebut alpha spin. Ini adalah produk dari Jerman. Fungsinya adalah meresonansi gelombang alfa, yaitu gelombang yang harmonis dengan tubuh kita. Ini yang saya pakai, ya, seperti ini. Ya, ini saya pakai kemana-mana dan sudah lebih dari 6 tahun. Dan kami sih merasa nyaman sekali dengan ini. Ya, kami merasa jauh lebih sehat karena energinya juga lebih menyenangkan, ya, lebih positif seperti itu. Nah, apa sih yang disebut alpha spin? Dari penjelasannya adalah dia menggunakan teknologi spinning frekuensi yang memberikan resonansi yang kuat di sekitar kita. Dan resonansi ini adalah gelombang alfa. Ya, gelombang alfa kita tahu antara 8 sampai 12 Hz. Ya, dan ini adalah gelombang yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Bisa di-search, ya, di ensiklopedia juga, ya, Wikipedia, di bawah ini adalah memang gelombang yang sangat dibutuhkan, dan ini adalah gelombang pada saat kita mau tidur. Alfa. Pada saat posisi alfa, sel tubuh kita itu regenerasi dengan baik dan bagus, ya. Dan alpha spin ini juga menghasilkan medan kuantum dan frekuensi harmonis seperti tadi dibilang, sehingga membuat aliran darah kita mengalir dengan jauh lebih baik, ya. Dan seluruh rumah juga bisa terlindungi dengan penggunaan alpha spin ini, ya, karena dia menggunakan kuantum energi, dan saya menggunakannya so far sangat membantu kesehatan kita. Nah, satu hal lagi yang menarik mengenai elektromagnetik ini, ternyata mengganggu
juga di air. Ini saya pelajari dari buku The True Power of Water dari Masaru Emoto 2004 kalau nggak salah, 2002 2003 ya. Buku ini keluar dalam bahasa Indonesia. Waktu itu saya baca, wow, ternyata beliau mengatakan ada perbedaan antara air mati dan air hidup, sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Nah, menariknya air yang terkena komputer, handphone, microwave, televisi, dan lain-lain itu berubah secara struktur menjadi air yang bentuknya sangat jelek seperti ini. Dan dari perusahaan Disword, ternyata dengan menggunakan Alpha Spin, air yang rusak ini bisa menjadi cluster water yang bagus kembali. Ini saya lihat dari penjelasan perusahaan, di mana setelah dilewati awal Alpha Spin, kemudian struktur airnya menjadi jauh lebih bagus. Dan ini dites di Masaru Emoto Institute. Ya. Dan ini adalah contoh hasilnya sebelum dan sesudah kalau kita lihat, ya. Sehingga dari perusahaan ini adalah salah satu solusi, ya, salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan Bapak Ibu sekalian karena bisa menghasilkan gelombang harmonis di sekitar kita, ya, membantu proteksi keluarga kita dari bahaya radiasi. Ya. Nah, satu hal lagi yang menarik adalah buat saya, pada saat saya memilih satu produk, tentunya adanya sertifikasi internasional untuk memastikan bahwa produk ini memang layak untuk dan bagus. Ya. Nah, pertama sudah dites oleh RF Exposure. Ini adalah perusahaan yang melakukan sertifikasi untuk semua handphone di dunia, ya, memenuhi syarat apa tidak. Juga ada di bawah sini ada dari Prognos dan berbagai sertifikasi yang lain. Ini yang membuat saya juga merasa lebih aman, ya, menggunakan produk ini.